wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang terhormat, pada hari ini kita akan melakukan dan mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang dibawakan oleh dua calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Pak Willy dan Pak Patris. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita, mari kita awali dengan doa bersama. Kepada Pak Nimus, saya silakan. Seminar dalam semoga depan karya-karyanya dapat berhasil dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara dan juga untuk lembaga keselamatan terutama. Semua syukur dan permohonan perlindungan kami sampaikan kepada lewat karya Kristus dan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih Pak Nimus. Adapun rangkaian kegiatan kita yang kita lalui pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Kita langsung saja acara yang pertama, pembukaan yang dibawakan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Waktu dan kesempatan saya beri. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Teman-teman sekalian yang saya kasih, kedua calon guru penggerak angkatan 10 yang saya banggakan, pada hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini sesungguhnya adalah tagihan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memenuhi modul 1.4 terkait budaya positif. Budaya positif itu sesungguhnya nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang mengondisikan murid untuk bisa bertumbuh dan berkembang secara positif. Itu para prinsipnya budaya positif. Pada hari ini kita semua berkumpul untuk sama-sama mendengar seperti apa itu budaya positif dan terutama bagaimana mengimplementasikannya di dalam kelas ataupun di sekolah atau lembaga pendidikan kita. Ini adalah salah satu bentuk praktik baik yang dibagikan kepada kita, dan mudah-mudahan hari ini kita tetap penuh semangat untuk bisa mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti. Dengan ini, atas izin kedua calon guru penggerak dan kita semua, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Pada hari ini adalah kesempatan sebagai bagian daripada tugas kami dan Pak Willy sebagai calon guru penggerak, bagian daripada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, yang pertama saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Materi ini bukanlah sebuah materi bahwa saya harus menggurui teman-teman. Saya sampaikan dengan hati yang paling dalam bahwa saya sini bukan menggurui teman-teman, tidak, tapi kita berbagi. Kita berbagi karena kita saling belajar, dan saya percaya teman-teman lebih banyak potensi, kemampuan, dan lebih memahami tentang budaya positif. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita coba sama-sama berbagi dan mendengarkan materi ini. Baik, Ibu.
Baik, kalau tadi Pak Willy ada asas Pak ini dari Ki Hajar Dewantara, dia mengangkat tentang bagaimana siswa itu seperti seorang guru itu seperti seorang petani. Kalau saya memiliki latar belakang bahwa budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai keyakinan universal, nilai-nilai umum. Nilai-nilai itu diterapkan di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang semua kita rasakan dan pernah kita praktekkan. Ini terjadi. Kita rasa. Tetapi kita tidak bisa menentukan atau menempatkan mana budaya nilai itu. Salah satu contoh, siswa wajib ke sekolah atau siswa ketika berada di sekolah harus memberikan salam kepada guru. Itu salah satu praktik nyata budaya positif. Lalu hal-hal lain, baik di kelas atau saat berada di jalan, kita menyuruh siswa harus saling beri salam kepada siapa saja yang kita bertemu saat bertemu langsung. Bukan berarti misalnya di atas motor orang lagi jalan, itu juga agak salah paham. Baik, di sini latar belakangnya perwujudan budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan universal. Maka Ki Hajar Dewantara sebagai dasar filosofis bagaimana kita menuntun anak didik kita sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Maka kita kembangkan dua kata ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Maka kesimpulan atau konsekuensinya adalah bagaimana kita menuntun, membimbing, dan guru sebagai dan harus berhamba pada anak. Itu kata kunci. Ibu coba lanjut. Itu hanya latar belakang. Berikut ada tujuan pendidikan. Kalau Pak Willy tadi sudah, kita hanya membagi saja. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada di latar belakang itu. Kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu harus dapat menuntut tumbuh dan kembangnya anak didik kita. Tumbuh dan kembang anak didik kita sesuai kekuatan kodrat yang pada anak, yaitu memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, tetap sehingga dapat hidup dan bertumbuh pada diri daripada pribadi anak itu sendiri. Jadi tugas kita itu sesuai dengan filosofis dasar Ki Hajar Dewantara. Berikut itu. Baik. Selain itu ada konsep dasar lain yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikan, yang itu ada dari trilogi pendidikan itu yang konsepnya menuntut ada Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di dalam gambar yang saya paparkan di situ adalah ada satu kata kunci, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi antara Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani adalah kunci bagaimana kita menyelamatkan anak-anak pada selamat dan bahagia manusia sebagai anggota masyarakat. Ingarso bagaimana guru sebagai pendorong, Ingmadia Mangunkarso sebagai penopang, dan Tutwuri Handayani guru di depan memberikan teladan. Segala tindakan guru digambarkan pada diri anak-anak. Jadi apa yang kita buat itu harus itu ditiru. Terap kita dari SD sampai SMA, apa yang dibuat guru pasti diikut anak. Maka budaya positif yang kita lakukan di sekolah menciptakan hal yang baik. Tentu menjadi guru tidak mungkin mengajarkan hal yang tidak baik, itu kita jujur. Tentu itu jujur sekali. Artinya bahwa kita memiliki peran dan tanggung jawab dengan kata kunci menuntut dari 3 trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut. Menuntut bagaimana? Bagaimana di belakang Ingarso Sungtulodo, bagaimana di tengah Ingmadia Mangunkarso, dan bagaimana di depan memberikan teladan. Baik, Ibu bisa lanjut. Oke. Pembentukan budaya positif
kalau tadi Om Pemilih telah kita pahami bersama, saya hanya menyimpulkan dalam 6 posisi inti dalam budaya positif. Yang pertama, kita masuk pada paradigma perubahan. Dalam paradigma perubahan, sebelumnya kita memahami bahwa setiap pembelajaran itu adalah siswa seperti sebuah tabula rasa, kertas kosong. Tabula rasa, kertas kosong, yang mana segala sesuatu itu adalah bersumber pada murid. Jadi teorinya ederuise. Tidak ada pembelajaran atau materi yang didapat oleh siswa, tetapi menunggu segala sesuatu dari guru. Pertanyaannya, apakah siswa tidak memiliki potensi atau kemampuan? Tentu tidak. Jawabannya tentu tidak. Karena dalam konsep paradigma perubahan sekarang yang penerapan kurikulum kurikulum merdeka, kita dituntut untuk menggali segala sesuatu yang dimiliki siswa dalam pembelajaran. Jadi kalau dulu student teacher center berpusat pada murid, sekarang student center. Ya, itu berarti bahwa segala pengetahuan, kemampuan, potensi ada pada anak didik kita. Jadi kita tinggal menuntun, membimbing, mengembangkan sehingga segala sesuatu yang mereka miliki kita itu dipancing, ditingkatkan, percaya diri mereka dan lain-lain. Baik. Yang kedua, disiplin positif. Tadi Pak Willy sudah lebih dalam bersama-sama. Di sini budaya positif ini, disiplin positif pada dasarnya adalah bersumber dari dalam diri. Ketika kita disiplin, tadi Pak Rian ada jawab self confident, self disiplin. Ya, kalau semua itu berangkat dari dalam diri kita, maka secara otomatis terbentuk bagi orang lain dan sekitarnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, itu tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dengan motivasi apa tadi satu? Eksternal, ya. Jadi itu yang kita sudah paham bersama. Berikut ada kebutuhan dasar manusia. Kembali, ya. Masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sekolah biasanya kita menerapkan pembelajaran itu tanpa mengenal 5 kebutuhan dasar anak. Yaitu yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, survival. Ada istilah Inggris itu di dalam bukunya mereka ini, survivalnya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu banyak hal. Kalau tadi petani Pak Willy membandingkan guru seperti petani, supaya dia bisa hidup, dia harus menanam, menjaga padinya, merawat, kemudian memberi semprot terhadap gulma dan penyakit-penyakit yang ada sehingga padinya bertumbuh subur. Maka bertahan hidup, dia mendapat makan. Seperti itulah anak didik kita. Yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Ada istilah love and belonging. Kalau love itu butuh kasih sayang, belonging itu adalah rasa memiliki atau diterima. Jadi kalau di sekolah kita perlakukan anak-anak, kadang ada yang disisihkan karena dia dapat juara 1. Kau saja yang tampil ini FLS 2N atau kegiatan debat atau kegiatan pidato lomba di situ, karena dia selalu dapat juara 1. Pertanyaannya, untuk apa yang lain? Nah, ini masuk di rasa diterima. Supaya kita punya anak tidak terjadi seperti itu, mari kita paham bersama bagaimana caranya. Kemudian kebutuhan berikut ada 3, kebebasan, freedom. Siswa memiliki rasa untuk bebas. Jadi siswa itu bebas, mereka tidak perlu ada tekanan. Maka kunci kata tadi itu dari kegiatan Dewantara, menuntun. Mereka mendapatkan satu kebahagiaan, kenikmatan dalam belajar dengan konsep kebebasan. Mereka bebas belajar. Berikut kesenangan, apa yang mereka suka. Saya mungkin sering selama ini belajar bahasa Inggris, mengajar mereka, misalnya tekankan harus belajar kosakata setiap hari 2. Mungkin mereka tidak suka. Dengan saya menggali mereka punya kemauan, tanya mereka punya keinginan, di situ letak mereka memiliki motivasi untuk belajar bahasa Inggris karena atas kesenangan. Berikut yang terakhir, penguasaan atau power. Di penguasaan ini mereka memiliki 3 hal-hal tertentu, artinya bahwa atas materi yang kita jelaskan
segala sesuatu yang mereka pikirkan, yang mereka alami, mereka dapat berkuasa kalau kita memberi ruang dan waktu. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi pada anak-anak kalau kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia secara umum teristimewa untuk anak didik kita di sekolah. Berikut posisi kontrol. Jadi tadi sudah dijelaskan posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi saya mau tanya, siapa di antara dari kelima ini di dalam, siapa yang berada pada posisi penghukum, siapa yang berada pada posisi pembuat rasa bersalah, siapa yang pernah menjadi teman, dan siapa yang pernah menjadi pemantau, dan juga manajer di antara kita. Yang terakhir ya, manajer. Baik. Ada lagi mungkin sebagai ibu Ainida Lima sebagai teman. Baik. Ya, begini maksudnya. Pak Limus tadi dia langsung memilih sebagai manajer. Terima kasih luar biasa. Arti ini pengalaman suara hati yang pernah dilakukan. Kalau sebagai teman, sebagai penghukum, dia hanya memberikan hukuman kepada siapa saja, tak ikut dia punya mau. Pas pagi bilang tadi, satu arah. Besok datang sekolah jam 10, jam 1, jam 7, tidak boleh lewat dari situ. Nah, itu hukuman. Berikut pembuat merasa bersalah. Ibu-ibu biasa terjadi. Kalau setelah pukul anak-anak di sekolah, pulang ke rumah beban 1000 beban, sampai anak sendiri tidak kontrol diri. Karena tadi dia sudah merasa bersalah pukul anak tanpa tanya apa sebab, bagaimana prosesnya, kenapa sampai begini. Nah, itu biasa ibu-ibu. Saya terjadi di SMP Jong dulu. Nah, berikut terakhir dia mengaku merasa saya bersalah, mau minta maaf kepada anak-anak, sudah selesai waktunya, sudah lewat. Tadi dia sudah buat. Nah, berikut teman. Kalau teman, misalnya ketika si Tony makan bakso di kantin, datang temannya kasih hancur dan sebagainya, tiba-tiba berkelahi. Kita panggil dia, jangan memberi hukuman, tidak. Kita panggil dia sebagai teman aja. Kenapa begini? Kenapa begini? Memberikan ruang untuk refleksi diri terhadap anak-anak, sehingga mereka menemukan kesalahan sendiri dan bisa memberikan maaf terhadap yang lain. Tumbuh satu budaya positif saling memaafkan dengan cara kita memuji mereka sebagai teman, sehingga mereka menganggap kita bukan guru tapi teman. Sehingga mereka buka diri untuk berdiskusi dan memecahkan masalah. Terakhir, pemantau. Ada mungkin di antara kita sebagai guru SMA 8, siswa malas, siswa bolos, siswa alpa, masa bodoh. Kita hanya pantau saja. Rajin tidak lihat, baik tidak ada nilai, pantau sudah. Nah, itu fungsi pemantau. Yang mengontrol tidak ada peran apa-apa. Dia tidak peduli dengan siapa-siapa atau siswa. Berikut manajer. Pak Limus, terima kasih. Di sini manajer itu peran seorang kepala sekolah. Dia bisa mampu merangkul segala keputusan, membuat satu permasalahan tanpa ada yang dianaktirikan. Contoh, tadi sudah jelaskan lebih rinci tentang restitusi. Jadi di restitusi, kalau sudah ambil di tindakan restitusi, itu peran manajer sudah. Dia tanya permasalahan, kemudian pemecahan masalahnya, apa refleksi akhir yang dibuat oleh anak, berubah tidak? Nah, itu di manajer. Dan yang terakhir, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi ya. Berikut. Ya. Nah, ini yang tadi Pak Billy sampaikan, segitiga restitusi itu. Jadi segala tindakan anak yang menyangkut hal-hal bersifat hukuman, konsekuensi dan apa tadi itu berujung di sini. Peran kita sebagai guru di sekolah dalam menerapkan budaya positif seharusnya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, memberikan keputusan atau ambil sikap menghukum anak-anak dengan menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu hal wajar, baik anak-anak maupun guru. Maka pertanyaannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau kita menghukum siswa, atau pernahkah
jadi yang kamu buat tadi, saya panggil kalian bukan memberikan hukuman, tapi kita cari sama-sama solusinya. Kamu setuju tidak? Sepakat tidak? Tentu anak ini tidak takut menjawab kita. Maka caranya menstabilkan identitas masalah. Berikut, masuk ke langkah berikut itu grafik naik itu ada validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa Anda melakukan ini. Itu ketika kita menghukum, memberikan penjelasan atau pertanyaan kepada siswa. Adakah cara yang lebih efektif untuk kita dapat atau mendapatkan apa yang kita butuhkan? Pasti anak-anak dengan gosok boleh darot, bolos, beli, kabur. Begitu pulang tengah, tanya kenapa tuh bolos? Pak saya lapar. Itu yang kita butuh. Validasi tindakan. Berikut masuk ke menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan itu ada kesepakatan. Kalau dulu istilah aturan sekolah atau aturan kelas. Pertanyaannya kenapa bukan itu sudah? Kita harus pilih keyakinan. Jawabannya pertama keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Di keyakinan kelas ini kita meminta pikiran dari anak-anak apa yang mereka mau dalam pembelajaran atau di sekolah atau kesepakatan sekolah, aturan sekolah. Misalnya di kelas saya punya les bahasa Inggris. Apa yang kamu mau sebentar les bahasa Inggris? Mereka bilang misalnya, Pak, saya maunya kita belajar dialog tentang materi introducing atau perkenalan diri. Langsung dialog saja, Pak. Itu keyakinan kelas, tulis. Kemudian misalnya kita harus bawa kamu setiap les, tulis. Itu kan keyakinan kelas. Maka di sini ketika ada persoalan itu, kita kembali ke keyakinan sekolah atau kelas itu. Kamu tahu tidak? Kita pernah buat kesepakatan keyakinan kelas. Maka jawabannya tahu. Oh, kalau saya terlambat datang sekolah, keyakinan yang kelas atau sekolah kita adalah datang sekolah tepat waktu jam 7 pagi, baik guru maupun siswa. Itu menanyakan keyakinan. Jadi tindakan di situ tidak ada yang disisihkan, baik anak yang bersalah atau anak yang benar. Kita tidak melihat itu. Semuanya benar, semuanya salah. Tapi kita mencari solusi supaya anak bisa sadar diri, kemudian mampu merefleksikan dan memaafkan dalam praktik harian. Mungkin itu konsep yang paling inti dalam poin saya, yaitu tentang segitiga restitusi. Baik, Ibu coba maju. Baik, ini tidak perlu saya bahas karena tadi sudah dibahas oleh Pak Willy tentang motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Itu ada 3 tadi. Berikut. Ya, yang ke sebelah dulu, sebelum. Ya, hukuman dan penghargaan restitusi ini dia punya tabel. Ini yang tadi Pak Willy sampaikan. Saya yang pertama identitas gagal. Kalau identitas gagal itu ada hukuman. Pertanyaannya misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Maka di identitas sukses itu ada 2. Yang pertama konsekuensi dan restitusi. Di konsekuensi misalnya kita katakan sesuatu yang harus terjadi, maka restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalimat berikutnya kita masuk ke negatif, netral, dan positif. Negatif itu masuk ke identitas gagal, hukuman, dan netral itu adalah konsekuensi, dan yang terakhir restitusi itu adalah positif. Maka tentu kita memilih ketiga hal ini terjadi pada kita. Contoh, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti saya awasi kamu. Artinya ini negatif. Siswa akan merasa takut. Cara supaya siswa tidak takut, kita netral. Lakukan apa yang saya katakan ini. Jadi jangan buat lagi ya. Buat yang begini saja. Di positifnya, apakah hal ini sesungguhnya datang atau ingin Anda lakukan? Tentu jawabannya dia ada hal positifnya. Nah, itu perbandingannya. Oke, Ibu skip lanjut. Ya, kalau tadi ada 5 kebutuhan dasar ini sudah bertahan hidup itu di tengah, masuk kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Penjelasannya hampir sama tadi. Berikut, ya itu saja. Jadi di sini ada dialog singkat kemarin saya dengan Ibu Yola, Ibu Anye, Pak Linus sebelum saya membawa materi ini. Jadi mereka sampaikan, Pak terima kasih diskusinya bagus. Jadi mari coba tanya dari Ibu.
Jadi oke, tidak apa. Jadi itu saja mungkin. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau materi saya ini terlalu singkat dan ini kebetulan ini sudah mau jam 3, kita mau makan siang, teman-teman sudah lapar. Tapi saya percaya teman-teman semangat ya? Oke, siap. Mungkin sebelum saya menyampaikan kesimpulan akhir, ada pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada 2 orang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berkaitan dengan materi yang Pak telah bawakan tadi, yaitu tentang disiplin positif. Kira-kira yang menjadi pertanyaan saya, strategi apa yang Bapak lakukan di sekolah ini agar disiplin positif dapat diterapkan dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Shirley, guru ekonomi. Pertanyaan menarik, kebetulan bertepatan dengan materi saya. Mohon maaf untuk pertanyaan berikut, saya langsung jawab saja. Praktik apa yang dilakukan? Tentu di sini saya bagian terakhir adalah restitusi. Saya akan membuat sosialisasi kepada anak-anak bersama teman CGP yaitu Pak Billy. Kita akan membuat analisis segitiga restitusi atas persoalan anak-anak supaya mereka tidak kehilangan harapan dalam belajar, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin aturan kita selama ini terlalu ketat, maka mereka melawan. Maka cara kita panggil mereka, kita coba gali, kembangkan, lakukan. Apakah bukti tidak mereka bisa berubah? Seperti itu yang mungkin. Terima kasih Bu Shirley. Ada lagi pertanyaan lagi? Satu lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman, Ibu Shirley, Om Pagius selaku Wakasek Guru, Wakasek SMA 8 Kota Komba, Pak Billy, calon CGP sama dengan saya dari Angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur, SMA Negeri 8 Kota Komba. Jadi dari tempat ini, sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan menggurui teman-teman, tapi kita membagi apa yang saya miliki dan apa yang teman-teman rasakan selama pembelajaran yang sudah berlalu dalam budaya positif ini. Karena itu bujukan saya, rayuan saya, mari kita ciptakan budaya positif di sekolah SMA Negeri 8 Kota Komba tanpa memberikan korban kepada anak-anak, tetapi menciptakan hal positif untuk mereka. Sekian dan terima kasih. Dari kami saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Patris, pemaparan materi yang sangat baik sekali. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan Bu Shirley, maka kita juga hari ini berakhir. Untuk waktu selanjutnya, refleksi dan kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan materi kedua teman kita, diharapkan bahwa membekas dalam hati dan pikiran kita terkait budaya positif, terkait penerapan budaya positif. Jadi saya coba resume keseluruhan materinya mereka, bahwa budaya positif itu sesungguhnya adalah nilai kebajikan universal yang mesti ditumbuhkan di lembaga pendidikan kita, sehingga ketika anak melakukan sesuatu di sekolah itu bukan karena aturan. Saya ambil contoh sederhana begini, mereka datang tepat waktu di sekolah, terus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, itu bukan karena faktor eksternal, ada hukuman atau apapun itu, atau karena diberi pujian nanti mereka melakukan itu kan ada tadi. Tetapi kebiasaan-kebiasaan itu atau sikap-sikap itu muncul dari dalam diri mereka. Ada motivasi intrinsik bahwa ada sesuatu nilai yang baik di balik itu ketika mereka
berdisiplin ataupun terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian ketika siswa-siswi melakukan kesalahan, ya, lagu lamanya kita semua termasuk saya, kita selalu langsung menghukum anak atau langsung memberikan pernyataan yang membuat mereka merasa bersalah begitu. Nah, tadi kita sudah dengar bersama bagaimana menciptakan budaya positif itu dengan berpraktik segitiga restitusi. Ya. Yang pertama kita menstabilitaskan identitas. Nah, bahwa bukan hanya kamu saja yang buat seperti ini. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi Bapak mau tahu, kenapa kamu buat seperti itu? Kenapa terlambat tadi? Pasti dia akan sampaikan alasan. Kemudian setelah dia sampaikan alasan, kemudian dia tanya, tahu tidak bahwa di sekolah ada aturan? Tahu Pak? Apa aturannya? Nanti dia sampaikan. Kemudian kita menanyakan keyakinan, apa keyakinan ketika kita melakukan tindakan sesuai dengan peraturan. Pasti ketika kita saya berisiko itu mungkin bermanfaat untuk kehidupan saya ke depannya dan segala macam. Kemudian yang terakhir kita meminta dia untuk berefleksi, ya, supaya nanti ada kesadaran dalam dirinya sehingga ketika dia disiplin di kemudian hari. Nah, disiplin itu bukan karena aturan, tetapi karena memang muncul dari dalam dirinya. Ya. Lalu kemudian selama ini kita selalu menjustis, ya, selalu katakan ketika pokoknya anak-anak nilai kamu bodoh kamu gawat puluh nalana gawat bodoh kok, tanpa kita bertanya mendekati dia, ya, ini perkataan personal. Kira-kira seperti apa kondisi di rumahnya, ya seperti itu. Sehingga mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berdampak positif untuk kita, sehingga seperti yang Pak Bini katakan tadi bahwa menerapkan budaya positif itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi paling tidak ada niat dalam diri kita juga supaya kita bisa menerapkan disiplin positif itu. Saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan praktik-praktik baik itu tetap kita bagikan ke teman dan terutama kita terapkan proses pembelajaran atau di sekolah kita. Saya rasa demikian saja. Terima kasih. Baik, sebelum kita menutup sebagai kegiatan penutup kita doa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyelenggaraanmu selama kami melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Dan sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon rahmat-Mu untuk senantiasa menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Nama-Mu kami puji ya Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Kita menanyakan keyakinan. Bagaimana Anda setuju tidak? Tahu tidak? Paham tidak? Karena kita punya aturan sekolah. Pasti dia jawab, tahu Pak. Kita punya aturan harus jam 7 masuk sekolah. Kemudian berpakaian rapi, disiplin waktu. Ketika mereka menjawab seperti itu, di sini letak kita bagaimana menanyakan keyakinan sekolah atau kelas yang telah kita buat bersama antara siswa dan guru. Maka secara otomatis siswa punya beban. Tidak perlu kita pukul, tidak perlu. Dia akan pulang renung, salah yang saya buat. Tadi itu saya begini, saya begitu. Kemudian selama ini kok guru lain panggil saya misalnya kena pukul terus setiap hari. Ketika guru itu misalnya, kalau kita semua menerapkan ini, berarti anak-anak akan merasa secara sadar bahwa mereka bisa merubah tingkah laku mereka dengan penerapan segitiga restitusi. Maka fungsi kita di sini adalah di fungsi kontrol tadi itu, bukan lagi sebagai teman, bukan lagi sebagai pembuat merasa bersalah, bukan lagi sebagai penghukum, bukan lagi sebagai apa satunya. Kita masuk di posisi sebagai manajer. Jadi sebenarnya yang kalau dulu guru DK itu ini yang mereka pegang.
mereka bisa tahu psikologi anak. Sehingga kalau mengharap guru BK, bagaimana pun bandelnya itu anak, secara otomatis dia akan ikut. Karena mereka belajar ini. Artinya begini, dengan adanya kurikulum merdeka, guru BK itu semua kita sudah jadi guru BK. Bisa memahami karakter anak dan psikologi anak dengan cara penerapan segitiga restitusi. Jadi teman-teman, itu saja mungkin sedikit materi tentang penerapan budaya positif yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Jadi yang pertama, bagian daripada penutup, saya menyampaikan, saya bukan menggurui teman-teman, tapi satu konsep saya ingin berbagi. Kita sama-sama belajar, baik yang belum di guru penggerak, atau yang sudah di guru penggerak, atau masih seperti kami dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Kita saling terbuka, kolaborasi, bekerja sama, untuk kita bisa membagi. Baik, selamat siang Rila. Siang Pak. Engkau tahu kenapa saya panggil? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tadi kita ada ujian bahasa Inggris dari jam 5. Ya. Jadi tadi pada saat mengerjakan soal ujian, saya sempat melihat engkau tadi ada mengetik jawaban dari teman sebangku, betul tidak? Betul Pak. Betul. Sekarang saya mau ini katakan bahwa apakah kegiatan menyuntik itu baik atau buruk? Buruk Pak. Buruk. Kira-kira kenapa sudah buruk? Kenapa dia tidak baik? Karena dia untuk perjalanan. Oke, baik. Sekarang jadi begini, saya panggil engkau bukan berarti saya memberikan hukuman bahwa engkau saya beri sanksi, tidak. Jadi Pak Patris di sini memanggil Rila supaya kita cari sama-sama solusi memecahkan masalah supaya kebiasaan menyuntik ini tidak lagi muncul pada saat ujian mata pelajaran apa saja di sekolah. Ya, Pak. Bisa diterima? Bisa Pak. Baik. Nah, saya mau tanya, kira-kira kenapa suka engkau menyuntik? Karena saya tidak belajar dari malam. Tidak belajar dari malam? Ya. Apa yang kau buat dari malam? Main HP. Main HP? Makanya tidak belajar. Kau tidak tahu ini hari ada ujian? Tidak tahu. Tidak tahu, baik. Sekarang ini Rila tahu tidak bahwa kita punya kesepakatan kelas selama ini? Tahu. Tahu. Kira-kira kesepakatan kelas yang kau masih ingat? Dilarang menuntut kerjaan teman di saat ujian atau ulangan. Oke. Dilarang menyuntik kerjaan teman pada saat ujian atau ulangan. Oke, baik. Jadi apa namanya, kesepakatan kelas itu berarti sudah menyalahi, ya? Bahwa engkau sudah melakukan kesalahan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, benar atau tidak? Benar. Baik. Oleh karena itu, kira-kira setelah engkau merasakan bahwa engkau mengalami bahwa itu adalah suatu kesalahan, apakah engkau mempunyai perasaan yang bisa berubah? Bisa Pak. Bisa. Kira-kira seperti apa? Saya akan rajin datang ke sekolah. Rajin dari sekolah. Saya tidak ketinggalan mata pelajaran dan rajin belajar. Oke, baik. Lalu yang kedua itu cukup sudah main HP, supaya engkau bisa malam belajar, kemudian besoknya siapkan diri untuk ujian sehingga tidak menyuntik lagi. Bisa? Bisa. Sepakat? Sepakat. Oke. Terima kasih. Saya pegang dan saya tetap pantau terus. Nama saya Yolanda Kotka, guru mata pelajaran sosiologi. Refleksi bagi saya bahwa pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana selama ini situasi di kelas itu sering sekali ketika ada siswa yang melanggar aturan itu diberikan sanksi berupa hukuman. Dengan adanya pemaparan materi ini bagi saya itu sangat memberikan manfaat yang baik, di mana pentingnya budaya positif itu sih ya. Terima kasih banyak Ibu. Pemaparan yang Pak sudah sampaikan itu untuk kirim salah di sangat bagus. Ini terkait dengan budaya positif yang mesti kita laksanakan di sekolah. Yang paling berkesan bagi saya hasil refleksi yang sudah saya lakukan itu soal restitusi. Restitusi itu memang harus perlu dilakukan karena selama ini saya itu ketika murid misalnya melakukan sebuah tindakan yang melanggar aturan atau apa itu langsung ke
tidak melalui tahap-tahapan bagaimana mencari pokok permasalahannya, langsung saja mematahkan mental siswa itu sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Maria. Ibu Maria. Ya, pemaparan materi tadi sudah baik ya. Cuman saya secara pribadi ya terkait dengan siswa yang terlambat, memang selama ini saya tidak menggali ya penyebab masalah, kita langsung memvonis kepada siswa, tapi tidak mencari tahu apa ya asal usul keterlambatan mereka ya. Saya langsung memvonis mereka bahwa kamu bersalah. Itu saja. Terima kasih Pak Hieronimus ya. Pak Hieronimus dulu. Oke.